Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang berbahagia. Kali ini saya ingin mengajak sahabat semua untuk jalan-jalan ke website masimamnawawi.com. Jernih berpikir, nyata berkarya. Dan artikel yang akan kita baca adalah tentang berpikir sekaligus bertindak. Artikel ini sebenarnya diinspirasi oleh satu kajian yang saya ikuti di internet yang menunjukkan bahwa berpikir adalah aktivitas yang sangat penting. Dan kita sama-sama ketahui bahwa orang yang terbiasa berpikir atau kita sebut pemikir itu biasanya memiliki kemampuan berbicara yang retoris ya, dengan dukungan data dan faktual dan analisis akademik yang menarik. Nah, tetapi setelah saya pikir-pikir ternyata dunia ini tidak sebatas dibutuhkan atau bisa berkembang hanya dengan alam pikiran atau adanya orang-orang berpikir, sekalipun kalau di dalam Islam setiap muslim itu harusnya mampu berpikir, karena Al-Quran seringkali mengajak kita untuk berpikir. Misalnya, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan kasajaratin. Tidakkah kamu perhatikan? Nah, ini kata tidakkah kamu perhatikan menunjukkan bahwa berpikir adalah aktivitas yang sangat ditekankan di dalam Islam. Namun terlepas dari itu semua, setelah berpikir itu bukan berarti pekerjaan selesai kalau di dalam Islam. Nah, di dalam Islam ya, sebagai jalan hidup yang sempurna, setelah berpikir kita harus bisa untuk kemudian bertindak. Nah, kita bisa lihat di sini kisah sejarah Ibnu Sina ya, yang dikenal Avicenna di barat. Itu orang yang pakar di bidang kedokteran dan dia memperoleh itu setelah interaksi yang begitu intens serta sangat kuat hubungannya dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran pada masa sains Islam berkembang itu adalah penggerak inspirasi para saintis muslim yang dengan karya-karya mereka akhirnya menginspirasi dunia, ya ini peradaban barat, hingga hari ini kita bisa rasakan teknologi mulai dari ya internet, Facebook. Nah, Facebook sendiri pendirinya mengatakan bahwa dia terinspirasi dari Al-Khawarizmi dan kesehatan serta seterusnya. Nah, apa yang belum ada di dalam diri kita yaitu tindakan ya. Tindakan, sekali lagi tindakan. Nah, di sini saya tekankan pertanyaannya, apa yang membedakan umat Islam kontemporer dengan umat Islam di masa Rasulullah SAW dan di masa para sains muslim menginspirasi dunia? Jawabannya sederhana, yaitu tindakannya. Tindakannya yang tidak sama. Al-Qurannya sama, hadisnya sama, bahkan kiblatnya tetap sama, tetapi tindakannya jauh berbeda. Apa itu? Orang terdahulu, terutama kalau datang Ramadan, itu tidak ada tindakan paling utama yang dilakukan setiap saat selama Ramadan berinteraksi dengan Al-Quran ya. Sampai ada yang 60 kali khatam dalam sebulan Ramadan, ada yang 20 kali. Intinya mereka intens dengan Al-Quran. Kemudian kalau kita melihat paparan Prof. Hamid Fahmi Jarkasi ya, Imam At-Tabari itu menulis 40 halaman setiap hari selama 40 tahun. Jadi selama hidupnya yang 57 tahun, beliau telah menulis 584.000 halaman. Wah, itu kalau dijilid jadi buku setebal apa buku itu, luar biasa ya. 1000 saja kita mungkin sebagian besar belum bisa menamatkan ya, bacaan sampai 1000 halaman. Nah, ini 584.000, bayangkan. Nah, disinilah kemudian kita penting sekali menyadari yang namanya tindakan, karena Ustadz Abdullah Said melalui pesantren Hidayatullah itu mengajak umat Islam untuk mengamalkan atau menjadikan tindakan apa yang menjadi keyakinan, sehingga keindahan dan keharuman Islam itu bisa dirasakan dan dibuktikan oleh orang lain. Ya, kalau bahasanya Habib Nurmagomedov, orang di luar Islam itu tidak baca Quran, tidak baca hadis, tapi perilaku kita, prestasi kita, pikiran-pikiran besar kita, dan program-program kita. Nah, dengan demikian satu langkah yang dapat menjadi solusi bagi kita di dalam mengisi kehidupan ini
bagi bangsa dan negara kita juga adalah menyatukan antara pikiran dan tindakan. Kalau kita mendengar hadis bahwa tolabul ilmi faridotun, maka jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Sekarang ya, umumnya selesai orang studi kuliah S1, S2, S3, biasanya semangat membacanya kendur, tradisi ilmiahnya ditinggalkan, cukup sudah dapat gelar dan seterusnya. Semoga kita bisa menjadi muslim, mukmin yang dapat berpikir sekaligus bertindak, sehingga eksistensi kita di dalam kehidupan dunia ini memberikan manfaat dan maslahat bagi kemajuan kehidupan bangsa dan negara. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.